selamat datang di portal kampustrader.com dan perkenalkan saya Arya, saya adalah forex trader dan juga saya adalah founder dari komunitas Kampus Trader ini. Dan di kesempatan kali ini saya akan memberikan kelas forex basic ya. Jadi ini adalah sesi di mana kita akan memperdalam dari dasar-dasar forex, dari basic forex. Dan kelas ini ditujukan buat kalian-kalian semua yang mungkin baru pertama kali dengar apa itu yang namanya forex, atau mungkin yang udah pengen trading tapi bingung harus belajar dari mana ya. Sebelum kita ngobrolin lebih jauh lagi, nanti kita ngobrolin nama yang teknikal, kita ngobrolin namanya fundamental, di mana kita harus entry masuk ke dalam market dan melakukan sebuah transaksi. Ada hal-hal penting atau PR kita, poin-poin yang perlu kita perdalam terlebih dahulu, yang perlu kita kuasain terlebih dahulu. Karena banyak orang ternyata trading tapi nggak ngerti apa yang terjadi di dalam market ya. Even malah mereka nggak tahu forex itu apa. Yang mereka tahu cuma buy dan sell aja. Kalian ada yang kayak gitu nggak? Nah, makanya di sini kita perlu kuatin dulu pondasinya bareng-bareng ya. Atau mungkin kalian-kalian yang sebelumnya udah pernah trading ya, udah lama trading tapi ternyata gitu-gitu aja ya, naik turun nggak jelas gitu kan, karena ya cuman buy sama sell aja. Candle hijau dikit buy, candle merah dikit sell gitu kan, tapi nggak ngerti apa yang dilakukan, nggak ngerti apa yang kalian tradingkan gitu ya. Jadi sekarang kita akan pelajarin dasar-dasar dari forex dulu. Jadi sesi kelas ini bukan buat kalian yang sudah expert ya, kalau misalnya kalian sudah mengerti dasar-dasar dari forex, silakan pindah ke sesi kelas lainnya. Ini ditujukan buat kalian-kalian semua yang belum paham apa itu forex ya. Jadi kita akan memperdalam dasar-dasar forex, karena di dalam industri ini banyak banget hal yang perlu kita ketahui di awal sebelum nanti kita masuk ke hal-hal yang lebih advance-nya lagi gitu. Nah, sebelum masuk ke dalam sesi yang pertama ya, sebelum kita ngobrolin ke bagian yang pertama, kita akan ngobrolin dulu dengan yang namanya trading. Jadi trading itu apa sih? Banyak orang yang nggak tahu trading. Kalau kita dengerin, oh trading, kita biasanya dengernya, oh kalau trading ya forex, kalau trading ya kripto, kalau trading ya saham, kan kayak gitu aja. Tapi tanpa tahu esensi dari si trading itu sendiri. Jadi trading itu sebetulnya proses jual dan beli ya. Dia tuh adalah kegiatan jual dan beli sebetulnya. Gampangnya gini, ketika misalnya kita di dunia nyata, kita biasanya trading ya trading apa? Trading komoditi. Misalnya kita punya, kalau kita pengusaha batu bara ya, kita trading batu bara kan. Misalnya kita produsen minyak misalnya ya, kita trading minyak. Atau mungkin ya misalnya kita jual beli mobil kan, kita trading mobil, trading kendaraan, trading rumah, dan itu adalah bagian dari trading. Nah, trading ini adalah ya suatu proses di mana kita mengambil keuntungan dari selisih harga. Kalau misalnya seller, berarti dulu ya, misalnya saya mau menjadi seorang penjual nih, saya membeli harga atau membeli barang murah, kemudian saya jual di harga yang lebih tinggi biar saya dapat keuntungan. Berarti kan ada harga A, harga murah di awal kita beli, dengan harga jual B yang lebih mahal. Selisih harga itu kita mendapatkan profit di sana, dan itu disebutin namanya trading. Ya, jadi itu secara konvensionalnya seperti itu. Kalau dari trading itu seperti apa? Nah, sama di kita kenal ada yang namanya trading forex, trading kripto, sama trading saham. Ini cuman perbedaan asetnya aja yang kita tradingkan. Kalau misalnya saham, ini kita tradingkan atau kita membeli si laporan keuangan dari perusahaan gitu, entah perusahaan BCA misalnya atau BRI atau saham-saham lainnya misalnya PANI dan seterusnya. Kalau di luar negeri ada Apple, Nvidia dan lain-lain. Gitu, itu yang biasa kita kenal. Nah, kalau di saham kan kita hanya bisa membeli, baru bisa kita menjual, kan seperti itu. Kalau di saham kita beli misalnya di harga murah dulu, misalnya sekarang harga sahamnya 2.000. Terus nanti harganya naik beberapa tahun kemudian jadi 4.000 atau 5.000. Kita jual dan kita profit gede. Kan kayak gitu kalau di trading saham. Nah, kalau di kripto juga sama. Di kripto kita kenalnya Bitcoin misalnya, terus apalagi Solana misalnya dan lain-lain lagi gitu ya. Ya sama, kita beli di harga yang murah gitu kan, lalu kita jual nanti, atau kita mungkin harganya lagi tinggi dan kita tahu dia mau ke bawah, kita jual aset kita dan kita dapetin profit gitu, karena harganya kita jual di harga yang tinggi gitu. Nah, terakhir ini kita ngomongin yang namanya trading forex. Jadi trading forex itu apa? Banyak orang yang nggak ngerti, asal masuk ke industri forex tapi nggak ngerti apa yang dimaksud dari forex itu. So, siapin catatan karena akan ada banyak hal yang kita bahas, dan kalau misalnya kalian nggak ngerti di materi yang awal ini aja ya, kalian perlu ngulang gitu ya, karena makin ke depan materi kita akan makin berat gitu. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama ya. Jadi apa itu forex? Jadi kita akan ngobrol dulu dari 5W1H-nya forex ya. 5W1H-nya itu forex. Yang pertama, apa itu forex? Jadi forex itu sebetulnya adalah foreign exchange atau pertukaran mata uang asing.
Nah, gampangnya gini, kalau misalnya kita kasih analogi atau contoh sederhana dari forex itu secara konvensional ya, atau yang biasa mungkin kita lebih gampang membayangkannya kayak kita mau ke money changer. Misalnya, saya mau pergi ke Amerika Serikat. Berarti saya butuh yang namanya US dollar ya, saya perlu USD untuk bisa ke Amerika Serikat karena di sana mereka menggunakan mata uang USD. Berarti saya perlu pergi ke money changer lalu saya jual rupiah saya dan membeli USD. Kan trading adalah proses jual dan beli kan. Nah, saya menjual IDR saya atau rupiah saya dan saya membeli USD. Misalnya hari ini saya datang ke money changer dan harganya di money changer itu satu USD-nya itu 15.000 rupiah. Contoh, dan saya berencana mau ngambil 1.000 dolar. Ya, saya mau menukarkan 1.000 dolar, saya mau membeli 1.000 dolar. Berarti berapa banyak uang rupiah yang perlu saya jual? Berarti 15 juta. Saya perlu menjual 15 juta rupiah saya untuk mendapatkan 1.000 USD. Nah, itu adalah proses trading tuh. Kita membeli si USD-nya. Lalu saya berangkat lah. Saya sudah dapetin 1.000 dolarnya, lalu saya berangkat ke Amerika Serikat. Ternyata di sana misalnya ada hal baik yang terjadi ya. Saya didanain atau saya mungkin misalnya dapat lotre gitu ya. Atau misalnya saya ternyata langsung dapat kerjaan dan uang 1.000 dolar tadi nggak keburu kepake gitu. Dia ngendep aja tuh di wallet saya. Terus bekerja di sana beberapa tahun, kita pulang ke Indonesia setelah kita udah ngumpulin uang yang banyak, sangat banyak di sana dan kita pindah ke Indonesia. Perubahan ekonomi pasti terjadi ya selama beberapa tahun ya, 1 tahun, 2 tahun, apalagi kalau bertahun-tahun itu ekonomi kan pasti berubah ya. Ada dinamika market di sana kan. Ternyata pas ke Indonesia ini harga rupiah itu melemah atau mungkin USD-nya yang menguat. Gitu, yang awalnya dulu 15.000 sekarang udah 18.000 nih per satu USD-nya. Nah, setelah kita tahu 18.000 per USD-nya, kita kan punya uang 1.000 dolar. Ingat ya, tadi kita udah beli USD-nya itu 1.000 dolar. Oke, berarti kita punya uang 1.000 dolar yang masih utuh nih, belum kepake sama sekali. Nah, kita mikir kan, saya mikir daripada saya pegang 1.000 dolar mendingan ditukerin lagi aja ke rupiah, kan gak bakalan kepake juga. Akhirnya saya balik lagi tuh ke money changer-nya. Ya, saya ke money changer lalu saya menjual USD saya dan saya membeli rupiah. Berapa yang saya dapat? Kalau misalnya satu USD sekarang 18.000, dulu 15.000 nih. Setelah sekian tahun saya nggak pulang ke Indonesia, ternyata sekarang harga dolar makin mahal gitu ya. Jadi 18.000 nih per USD-nya. Terus 1.000 dolar saya jual, berarti kan saya menjual USD untuk membeli rupiah. Saya dapat 18 juta rupiah. Nah, itu sebetulnya trading forex secara konvensional. Itu yang gampangnya seperti itu. Saya dapetin profit 3 juta tuh berarti di sana tanpa ngapa-ngapain sebetulnya. Ya. Jadi kita dulu beli rupiah, beli USD 15.000, sekarang jual USD-nya di 18.000. Trading forex secara konvensional seperti itu. Nah, forex yang biasa kenal gitu karena sekarang udah zamannya digital dan lebih mempermudah, lebih efisien, lebih efektif, ya forex ini dibuatlah online transaction gitu. Jadi kita biasa trading forex tidak lewat money changer tapi kita lewat MT4 atau mungkin ya platform-platform trading lainnya gitu ya. Jadi forex itu adalah foreign exchange dan perlu diingat ada 2 komponen utama di dalam trading itu. Yang perlu kita ingat adalah pasti ada penjual, pasti ada pembeli ya. Tujuan dari trading ini jual di harga tinggi dan beli di harga yang murah. Sama seperti kita bisnis di dunia nyata aja, kita nggak akan mungkin jual di harga murah, beli di harga mahal. Kita bodoh namanya kalau seperti itu. Oke, kita pindah ke yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa forex? Kenapa kita pilih forex? Yang pertama, forex ini adalah market yang paling liquid dibandingkan yang lainnya, dibandingkan kripto, dibandingkan saham. Kenapa dia liquid? Dia ini semua atau seluruh dunia itu melakukan transaksi forex ya. Mau dari kita sebagai trader, mau sebagai ada big boy-nya ya, ada big boy di dalam market forex ini, mereka semuanya trading di forex. Sampai negara-negara pun ya mereka melakukan transaksi forex kalau kalian belum tahu ya. Jadi likuiditasnya di market forex ini dia per harinya itu sekitar 5 triliun USD per hari. Jadi bayangin kalau liquid gini, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah kalau liquid seperti ini, setiap ada yang mau jual pasti ada yang mau beli. Setiap yang mau beli pasti ada yang mau jual. Beda kalau misalnya marketnya tidak terlalu liquid. Misalnya contoh saham ya, misalnya saham kita mau jual. Berarti ada waktu tuh, ada waktu pending tuh untuk ada
atau ketemu lagi si buyer berikutnya. Kita kan mau jadi seller nih. Berarti perlu ada orang yang mau membeli aset kita kan. Gitu. Itu biasanya ada gap waktu tuh di situ. Tapi karena forex ini sangat liquid, ya dia nggak akan nunggu gitu karena sangat liquid. Siapapun yang jual pasti ada yang mau beli dan begitu juga sebaliknya. Gitu. Nah, market forex ini dia bergerak berdasarkan atau tergantung dari makroekonomi global atau mikroekonomi dari negara-negara tersebut. Gitu ya. Contoh gampang. Kalau kita ngelihat misalnya kita ambil contoh satu mata uang aja deh, satu pasangan mata uang aja, Euro USD. Euro USD sekarang sedang trennya naik, harganya sudah naik. Kalau kita ngeliat grafiknya itu ya, dia lagi naik. Itu tuh bisa kita baca sebetulnya. Kenapa harga itu naik? Euro USD berarti euronya menguat, USD-nya melemah. Ya, atau euronya menguat dibandingkan USD-nya. Walaupun USD-nya nggak melemah atau USD-nya jalan di tempat, tapi euronya lebih kuat nih dibandingkan si USD-nya. Gitu ya. Makanya kenapa harganya itu naik. Nah, berarti ada hal baik yang terjadi di negara yang menggunakan euro, ya di Eropa berarti. Nah, contoh misalnya apa, dia membuat kebijakan-kebijakan apa yang membuat investor-investornya banyak orang yang membeli euro gitu dibandingkan aset-aset lainnya, misalnya aset safe haven seperti emas atau mungkin saham-saham gitu ya, mereka lebih memilih si euro ini. Makanya karena demand-nya naik dari mata uang tersebut, makanya harganya ikut naik atau mata uang tersebut kuat gitu. Nah, di grafik kita ngelihatnya dianya naik gitu karena euronya menguat dibandingkan si US dollarnya tadi. Gitu ya. Jadi kebayang kenapa market itu naik atau turun itu karena itu. Berarti salah satunya ini ada yang menguat atau ada yang melemah. Kalau Euro USD chartnya turun atau grafiknya turun, berarti USD-nya yang menguat dibandingkan Euro-nya. Berarti ada hal baik di USD-nya dibandingkan Euro, yang banyak investor-investor ini lebih memilih USD dibandingkan mata uang yang lainnya atau aset-aset lainnya ya. Mau emas, mau mata uang lainnya seperti itu. Gitu. Dan selanjutnya forex ini adalah non centralized market. Jadi kalau misalnya biasa kita kenal kayak kripto, kayak saham, mereka itu centralized market. Kalau di saham kita biasanya dengar kan yang namanya ada Bursa Efek Indonesia ya. Atau kalau di luar negeri kita kenal ada yang namanya Wall Street ya. Ada yang namanya Wall Street, ada yang namanya Nasdaq. Itu ya adalah pusat-pusat di mana melakukan transaksi saham. Gitu ya. Atau kalau misalnya mungkin kripto ada badannya sendiri. Jadi semua exchange ya, semua pertukaran itu ada pusatnya. Jadi melewati sana, centralized market. Dan kita bisa melakukan transaksi kalau si institusi tersebut yang mewadahi hal tersebut itu mereka buka. Contoh kayak misalnya kita mau transaksi saham nih cuma bisa dari pagi sampai sore ya. Ketika si bursa efeknya buka, kalau malam ya nggak bisa karena mereka tutup. Nah itu centralized market. Nah forex ini dia non centralized market. Jadi kita nggak ada sebuah institusi yang mewadahi untuk order flow dari si trading forex ini. Gitu, untuk para kita seperti trader-trader kita seperti kayak kita ini, saya, kalian gitu ya, itu nggak ada gitu. Nah jadi kelebihannya dari non centralized market ini harganya bisa jauh lebih murah. Karena kalau misalnya di saham atau di kripto itu biasanya ada fee ya, fee transaksi ketika open dan ketika close itu biasanya ada di sana gitu, ada komisinya di sana. Nah kalau di forex juga dia lebih variatif cuman lebih murah. Ada yang namanya spread nanti kita kenal dan ada juga yang namanya ya komisi gitu ya, ada yang namanya swap juga. Nah itu di industri forex seperti itu. Nah kita lanjut ke yang selanjutnya. Kapan forex bekerja? Karena tadi non centralized market ya berarti nggak ada pusatnya, berarti kita bisa memaksimalkan waktu charting kita, waktu trading kita. Dia buka 24 jam dalam 5 hari. Dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai ke pagi lagi mereka buka. Nah ini ada 3 session market. Karena dia non centralized market, jadi dia nggak bisa tuh kita di Indonesia cuma ngikutin waktu Indonesia aja, nggak gitu. Kita mau malam pun tetap masih bisa trading di forex ini karena ada 3 sesi market. Asia pagi, Eropa siang, Amerika malam ya, karena di Amerika paginya itu di kitanya malam. Makanya kenapa ada 3 session market gitu. Jadi kalau misalnya saya baru bisa trading jam 10 misalnya ya, jam 10 malam ya nggak apa-apa, silakan ya. Ada Amerika session, ada New York session yang bisa kita manfaatin di sana ya, waktu marketnya di sana. Nah itu kelebihan dari non centralized market. Jadi tidak terbentur sama waktu gitu kan. Kalau misalnya yang kayak saham sama kripto kan kita perlu memperhatikan waktu-waktu kita dalam masuk ke dalam market tersebut gitu. Oke? Lanjut. Nah pertanyaannya, siapa yang menggerakkan forex? Jadi gini,
Tadi kan kita lihat ya di komponen-komponen yang ada di industri forex ini ada dua, ada buyer, ada juga yang namanya si seller. Nah, lalu yang menggerakkan market itu siapa? Jadi kita kenal itu ada yang namanya institusi atau big player, ada yang namanya kita. Kita ini sebagai retail trader. Jadi saya, kalian ini kita bukan yang menggerakkan market secara keseluruhan, enggak. Gitu, kita tuh uangnya kecil. Beda dengan institusi-institusi. Nah, kita disebutnya itu retail trader. Jadi institusi ini, siapa sih institusi itu? Dia big player kayak government. Makanya tadi saya bilang kan, negara-negara itu melakukan transaksi forex sebetulnya gitu. Cuman kita aja yang enggak ngeh kalau mereka itu melakukan hal tersebut. Gitu, mereka jual beli, ada yang menukarkan keuangan mereka kepada emas, itu kan transaksi juga. Itu transaksi juga. Ada yang kayak kita, misalnya kita perlu membeli USD agar rupiah kita menguat untuk sebagai cadangan devisa dan lain-lain seperti itu. Nah, itu kan adalah sebuah transaksi juga gitu. Nah, institusi-institusi ini ya dari government, dari pemerintahan dari suatu negara, atau mungkin kita kenal yang namanya hedge fund gitu ya, kayak JP Morgan ya, dan lain-lain gitu kan. Dan juga bank sentral. Bank sentral ini ya mereka sebagai institusi karena uang mereka sangat banyak, mereka masuk ke dalam market, at least semuanya ya yang terjadi di dalam market ya mereka yang menggerakkan secara dominan gitu. Kita yang mengikuti mereka sebagai retail. Nah, ada yang namanya broker. Nah, broker ini sebetulnya penyambung ya. Jadi broker ini kalau ditanya broker itu apa sih? Broker itu sebetulnya hanya penyambung aja, penyambung retail ketemu sama yang namanya institusi. Basically sebetulnya sama seperti itu ya. Jadi broker ini hanya penghubung aja, penghubung kita karena kita nggak bisa reach market, kita nggak bisa menggapai market gitu aja langsung secara langsung, beda dengan institusi, maka kita perlu yang namanya broker ya. Jadi broker ini atau kita sebutnya namanya pialang. Nah, broker ini dibagi menjadi dua. Nah, ini penting ya, kita perlu pahamin, penting banget ini broker karena kita trading perlu punya akun di broker. Broker ini dibagi menjadi dua ya. Broker ini dibagi menjadi dua. Yang satu ada yang namanya broker dealing desk, sama ada yang namanya broker no dealing desk. Ya, bedanya apa? Broker dealing desk sederhananya adalah broker bandar. Yang kedua, no dealing desk adalah broker yang fair. Yang kita mau memang kita menggunakan broker tersebut. Ya, no dealing desk. Jadi kalau yang dealing desk itu broker bandar, kalau yang no dealing desk ini broker yang fair, yang memang seharusnya broker itu seperti itu. Contoh gampangnya saya kasih contoh seperti ini. Broker bandar itu seperti apa? Contoh, kita setiap melakukan transaksi kita lewat broker, pasti kan kita mau open transaksi di mungkin di pair apa gitu, di euro USD dan di harga sekian, dan kita nge-buy. Nah, harusnya transaksi kita itu dilempar ke market. Ada yang namanya liquidity provider. Jadi broker itu dia pasti punya namanya liquidity provider. Nah, itu adalah market secara keseluruhannya seperti itu. Yang mereka yang menyediakan data-data harga dari market seperti itu. Nah, broker penyambungan ke sana dari transaksi kita seharusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya broker bandar ya, broker bandar itu kita nggak dilempar ke market transaksinya. Tapi di apa ya istilahnya, diadukan ya, atau diadu lah ya, diadu. Kita buy, mereka sell. Kalau misalnya kita profit, mereka kalah. Tapi kalau misalnya mereka menang, kita kalah gitu. Kita profit, mereka loss, mereka profit, kita loss gitu. Jadi uangnya sebetulnya cuma muter-muter di broker itu aja. Nah, itu curang ya. Karena kita pengen transaksinya yang fair itu dilempar ke market. Broker akan tetap dapat keuntungan anyway dari spread, dari komisi gitu. Jadi ya broker mereka juga memang ya secara fair-fairan mereka tetap butuh uang kan untuk mungkin operasional kantor mereka ya, gaji karyawan-karyawan mereka, tapi ada yang nakal, ada yang fair gitu. Yang fair ya mereka mendapatkan keuntungan-keuntungan dari komisi, dari spread gitu ya. Kalau yang bandar ini atau yang dealing desk broker ini ya mereka transaksi kita nggak dilempar, tapi diputerin di broker mereka dan diaduin aja dengan transaksi kita dengan transaksi mereka gitu. Dan banyak banget kecurangannya, bisa candlenya beda dengan broker yang lain dan banyak hal ya, nanti kita akan lebih obrol lebih jauh lagi gitu. Nah, retail trader itu adalah kita ya, saya, kalian semua, kita adalah retail trader. Kita uangnya kecil, jadi tidak perlu punya pikiran kalau wah saya akan menggerakkan market nih, uang saya misalnya 1 triliun, enggak, sangat kecil uang segitu ya di industri forex ini. Oke, selanjutnya pertanyaan adalah di mana forex ini dilakukan. Jadi yang pertama, kalau si institusi, tadi kan ingat kita tadi ada yang namanya retail, ada yang namanya institusi. Nah, institusi ini dia bisa langsung terhubung ke dalam market itu melewati electronic banking system kalau secara online. Dulu ya, sebelum ada electronic banking system online ini, si institusi ini dia melewat exchange. Kalau misalnya kita ada satu exchange terbesar di planet bumi ini yang
mewadahi order-order dari institusi ini adalah Chicago Mercantile Exchange gitu. Jadi dia exchange terbesar ya di dunia ini ya dulu ya. Terus mereka memfasilitasi order-order dari institusi. Jadi order flow institusi mereka yang fasilitasi gitu. Jadi sekarang udah melewati electronic banking system. Kalau dulu tetap mereka lewat exchange yang memang exchange besar untuk mengelola duit-duit yang gede. Nah, kalau retail seperti saya, seperti kalian semua, ya kita perlu melalui broker. Makanya tadi saya bilang perlu pilih broker yang bukan bandar. Banyak kok broker yang bukan bandar. Yang penting gimana cara milih broker yang bagus ya kita lewat rekomendasi aja. Gitu kita lihat kantornya di mana. Yang pertama itu kantornya di mana ya. Terregulasi apa enggak? Ya punya izin apa enggak? Kalau misalnya punya izin terregulasi ya bagus berarti kan. Karena nggak mungkin pemerintah di negara tersebut memberikan izin kalau misalnya brokernya nakal. Nah, kita perlu lihat broker-broker yang terregulasi, yang punya izin, ada kantornya jelas dan historicalnya seperti apa ya, WD-nya dibayar apa enggak, ada kecurangan dalam transaksi apa enggak. Nah, itu kita perlu lihat karena perlu transparan. Ini uang kita sama aja kayak kita punya online bank ya, atau mungkin kita buka rekening di BCA Mandiri dan seterusnya kan juga lewat trust gitu kan. Ada orang yang pakai bank misalnya yang nggak terkenal gitu ya. Ya karena mungkin mereka ngerti dan trust gitu. Cuman kalau misalnya buat orang awam seperti kita ya kita pakai BCA, pakai Mandiri bagus, pakai BNI bagus, pakai BRI bisa gitu kan. Kayak gitu. Cuman kan bank-bank di luar sana yang kita nggak kenal namanya juga banyak. Gitu ya. Jadi retail menggunakan broker, dan kalau di dalam broker kita perlu dua hal. Ada platform trading, nanti kita bahas ya. Platform trading itu ada MetaTrader sama ada yang namanya TradingView. Jadi kalian juga bisa download itu, dan kita perlu device karena ini elektronik ya, online, kita perlu device. Nggak punya laptop, nggak punya HP ya belilah. Gitu ya, karena ini adalah tools kita untuk trading gitu, untuk melakukan bisnis di industri forex ini. Nah, selanjutnya gimana caranya forex ini bekerja? Yang pertama, kita sebelum melakukan transaksi, sebelum kita melakukan order di dalam industri forex ini, kita perlu buka akun broker. Ini terlebih dahulu, ini paling penting. Makanya kita perlu siapkan dulu broker yang kita percaya, yang memang broker tersebut bagus gitu ya, untuk bisa dijadikan partner kita dalam trading nanti. Kita buka akun broker, kemudian kita pilih kan, ada akun tuh, ada akun demo atau akun live gitu kan. Terus ada pilih currency pair. Currency pair ini adalah pasangan mata uang kayak Euro USD, GBP USD, USD GPY, Euro apalagi NZD USD gitu ya, dan masih banyak lagi. Ada 28 pair. Nah, setelah itu kita pilih salah satunya, kita pilih mau buy atau mau sell. Gitu. Oh, ternyata trennya lagi naik misalnya gitu. Nanti kita akan bahas ke sisi lebih teknikal ya. Jadi ini adalah proses sederhananya sebetulnya. Kita pilih oke, hari ini trennya lagi naik berarti kita perlu buy. Nah, kita pilih buy, entry-nya di mana? Kita masuk ke dalam market, transaksi diproses dan diteruskan ke dalam market, ke liquidity provider tadi. Dari broker disambungin ke liquidity provider tadi. Transaksi berjalan nih, floating kan, mau floating profit, mau floating minus gitu kan. Entah nanti kena TP atau kena stop loss. TP itu take profit, SL itu stop loss gitu ya. Abis itu tutup posisi, nanti selesai. Kita dapat keuntungan atau dapat kerugian seperti itu. Itu basically sebetulnya transaksi forex hanya seperti itu. Cuman kebanyakan kita kan sebelum ini mungkin kalian yang udah pernah trading kan cuman ngertinya di bagian ini aja. Nggak tahu forex itu apa, cara kerjanya gimana, apa aja yang ada di dalam industri forex ini seperti apa gitu ya. Nggak tahu. Ya, nggak tahu, bahkan mungkin nggak tahu ada 3 sesi market aja tuh nggak tahu. Gitu. Nah, ini biar lebih tercerahkan lagi gitu ya. Jadi ini adalah cara forex bekerja. Contoh gampang ya, ini adalah tampilan dari MetaTrader 4 gitu ya. Ini pakai MetaTrader 4. Misalnya saya mau entry di sini ya, ini ada tulisan entry-nya, ini ada tanda stop loss-nya, ada TP1, TP2, take profit 1, take profit 2. Misalnya saya akan entry di sini. Nah, nanti proses ordernya adalah saya masuk ke perdagangan nih. Nanti di MetaTrader itu di klik kanan ada perdagangan atau order ya, atau trade ya. Kemudian sini kita bikin new order, ada order baru. Nah, di sini kita nanti masukin. Oke, currency pair-nya apa? Simbol ya, currency pair itu. Masukin USD CHF berarti. Volume ini lot. Nanti kita akan ngobrolin lot, SL, TP sama market execution-nya mau seperti apa. Nanti ini kita ngobrolin di sesi yang berikutnya. Gitu ya. Jadi ini yang udah kita bahas di sesi 1 kali ini. Kita tadi udah bahas 5W1H aja forex, dan kita udah kenal berarti di forex ini ada institusi, ada retail. Retail itu kita ada yang namanya broker, dan perlu diingat pilih broker yang memang sesuai dengan
personality kita gitu ya. Kita pengen, mungkin ada orang yang tidak mau pakai komisi karena kan beda-beda nih, broker-brokernya ini beda-beda. Ada yang komisinya memang agak mahal tapi ya memang dia brokernya terpercaya gitu ya, ada. Ada yang mungkin pakainya broker luar aja karena komisinya sangat rendah, spreadnya rendah gitu ya, silakan gitu. Ini balik lagi ke tangan kalian gitu. Cuman saran saya ya pilih broker yang memang kalian tahu dia di mana tempatnya, ada kantornya ya, sehingga kalian juga bisa datang ke sana, bisa ngelihat sendiri. Karena itu ibaratnya gampangnya gini, kalian itu buka rekening BCA misalnya, kalian datang ke bank BCA kan percaya, trust. Nah, sama broker itu sebetulnya kayak bank aja gitu. Ada bank broker, mereka kan, kita kan nitipin uang kita ke mereka gitu. Bayangin kalau misalnya kita uangnya ya kalau kecil mah ya udahlah ya, tapi kalau gede misalnya uangnya hilang, nah itu kan jadinya nggak trust gitu. Jadi ya kita perlu pilih broker yang terpercaya ya, at least di Indonesia ini terregulasi ya, terregulasi Bapepti, OJK gitu ya. Mereka punya punya banyak izinnya juga ya, itu silahkan kalian pilih gitu. Oke, itu aja di sesi yang pertama ya. Kita tadi udah bahas banyak hal. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, kalian tinggal tonton ulang lagi aja. Dan kalau mau diskusi, kita punya kolom diskusi ya di platform ini ya, di portal ini. Jadi kalian silakan diskusi, nanti kita bareng-bareng jawab ya, bareng sama teman-teman di komunitas ini gitu. Dan saya juga akan ada di kolom diskusi tersebut. Oke, itu aja dan sampai ketemu di sesi yang berikutnya.